Udah jarang. Dan secara hitung-hitungan bagi Gibran sendiri secara politik, kalau dia belusukan ke daerah atau kunjungan ke daerah untuk kegiatan apapun lah gitu ya, mau cek makan bergizi atau bagi-bagi susu, bagi-bagi sembako dan sebagainya, itu cenderung tidak diberitakan. Kalaupun ada beritanya, itu tidak menjadi pembicaraan. Jadi seperti buang-buang energi, seperti buang-buang waktu gitu. Dan kalaupun menjadi pemberitaan, menjadi pembicaraan, biasanya negatif. Itulah yang terjadi ketika Gibran nanam padi gitu ya, yang didorong, terus kemudian ketika dia mendorong, padi yang sudah ditanam itu juga diinjak lagi. Yang meskipun itu nggak sengaja atau karena Gibran memang yang nggak tahu caranya nanam padi gitu. Dan di sisi lain Gibran juga kelihatan bikin video ya karena itu sudah terjepit, sudah terbatas geraknya, terus kemudian dia tiba-tiba bikin video. Dia melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan, bahkan ketika dia menjadi wali kota Solo beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba hari ini dia bikin video monolog gitu ya, dengan harapan itu bisa diterima sama Gen Z, sama anak-anak muda, tapi kemudian yang terjadi ternyata banyak yang dislike. Yang like cuma 2.000, 3.000, yang dislike ratusan ribu gitu ya, sampai kemudian ada upaya-upaya untuk membeli likes. Jadi posisi Gibran hari ini itu sudah benar-benar seperti tidak diharapkan, meskipun ya dulu ketika kampanye, ketika pilpres, wah begitu luar biasa arogan dan sombong sekali, seolah-olah punya negara. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Sekarang sudah tidak bisa begitu lagi gitu, dan Gibran pergerakannya sudah tidak leluasa seperti dulu, sudah tidak bisa sombong-sombong lagi. Makanya kemudian berniat atau ingin pindah ke IKN ya, karena kalau di Jakarta terus bisa stres. Ya karena terakhir ada dukungan dari Purnawirawan TNI yang meminta agar Gibran itu diganti karena tidak sesuai, karena memalukan, karena hukum dan sebagainya gitu. Itu pasti sudah membuat Gibran juga jadi jengah gitu, karena bagaimanapun para Purnawirawan TNI ini ya adalah teman-temannya Presiden Prabowo itu sendiri. Dan ketika ada acara, ketika Pak Trisno juga ada sebuah forum dengan para Purnawirawan TNI, Presiden Prabowo hadir seolah-olah itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi Presiden Prabowo tidak memberikan pembelaan apapun terkait dorongan atau usulan untuk mengganti Gibran atau memaksulkan Wapres. Itu sangat menyakitkan sekali. Jadi ya daripada lama-lama berada di Jakarta dan kemudian kanan kiri juga sudah terlihat tidak terlalu peduli gitu ya, yang mending memang pindah ke IKN gitu. Dan ini adalah sebuah tanda kekalahan Gibran dari sisi posisi politik di Jakarta, karena orang yang sebelumnya begitu arogan, begitu sombong, bilang saya sudah di sini Pak Prabowo, seolah-olah dia sangat dibutuhkan sekali, hari ini harus tersingkir, minggir dan pindah ke IKN. Jadi ya ini menunjukkan bahwa Gibran memang udah nggak punya tempat, dan usulan untuk supaya Gibran bisa berkantor di IKN ini kan sebenarnya adalah usulan candaan tahun lalu disampaikan oleh banyak orang, termasuk salah satunya adalah Denny Siregar. Tahun lalu Denny itu juga usul seperti itu, daripada Gibran itu sibuk bagi-bagi susu, mending suruh ngantor di IKN deh gitu, karena IKN belum ada orang waktu itu gitu ya. Jadi kalau sekarang Gibran mau berkantor di IKN katanya tahun depan gitu ya, ya kalau bisa dipercepat hari ini atau minggu depan atau bulan depan lah, supaya ini kemudian segera jelas gitu ya, bahwa Gibran wapresnya di IKN, presidennya di Jakarta. Ya minimal nanti kalau ada upacara Agustusan kita bisa lihat dua versi lah, upacara di IKN, upacara di Jakarta. Ya Pak Prabowo pasti di Jakarta gitu ya, Gibran di IKN. Dan ya semoga itu semuanya diliput ya, karena kasihan kalau nanti kemudian bikin upacara Agustusan yang di IKN gak ada medianya misalkan, wah itu kasihan sekali gitu. Jadi ketika Gibran pindah ke IKN ini adalah sebuah perwujudan dari candaan-candaan atau sindiran-sindiran beberapa pihak tahun lalu yang menginginkan agar Gibran ini disingkirkan. Jadi ini bukan sebuah kepindahan yang biasa ya, bagi saya itu adalah sebuah upaya untuk menyingkirkan atau situasi yang membuat Gibran seperti tidak punya tempat
lagi di Jakarta. Karena kalau misalkan tujuannya untuk mengaktifkan IKN, untuk supaya IKN ini benar-benar bisa berjalan sebagai sebuah ibu kota misalkan gitu ya, mestinya kan yang pindah ya presiden dong yang mencontohkan gitu ya, bukan wapres gitu. Tapi kalau wapres sih nggak apa-apa juga. Ya tinggal kita lihat gitu ya, apakah ada menteri-menteri yang akan mengikuti Gibran nanti untuk pindah ke IKN. Jangan-jangan nanti di IKN cuma wapres sendiri. Nggak ada menteri-menterinya, itu akan menjadi aneh sekali gitu. Karena ya memang sudah ada beberapa ASN yang pindah ke IKN, tapi kalau tidak ada satupun menteri yang pindah ke sana, itu akan lucu sekali. Jadi wapres ditemani sama ASN-ASN kelas bawah. Ya kita harus melihat nanti akan seperti apa ya. Harapan saya ada beberapa orang menteri lah. Kalau nggak ada sama sekali ya kasihan gitu. Tapi ya kalau tidak ada sama sekali, itu menunjukkan bahwa memang posisi Gibran sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi usulan-usulan yang sebelumnya hanya sebatas candaan dan akhirnya hari ini terrealisasi, itu menghibur banyak orang ya, meskipun sekarang mungkin sudah banyak orang yang lupa gitu ya, tapi pada intinya ini adalah sebuah tanda bahwa Gibran kalah dalam percaturan politik di Jakarta. Dia harus tersingkir, harus terpinggirkan, dan dia harus pindah ke IKN. Dan itu bagi saya gitu ya, memang lebih baik begitu. Daripada dia harus bertarung dan kemudian tidak punya tempat, mending dia di pinggir dan kemudian dia membangun sendiri, membangun image atau personal branding sendiri sebagai wapres yang berkantor di IKN. Itu akan lebih menarik, dan nanti mungkin Gibran bisa lebih produktif untuk bikin video di IKN dengan pemandangan-pemandangan yang bisa mengabarkan kepada kita bahwa IKN ini masih akan dilanjutkan dan ada penghuninya, ya setidaknya ada wapres di sana gitu. Jadi ya supaya investor-investor kita itu. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Kembali lagi bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, terkait Gibran yang konon katanya akan berkantor di IKN ya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju Gibran kantor di IKN? Atau bagaimana? Nanti teman-teman boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini ya. Tapi sebelum lanjut, tadi banyak sekali penjelasan dari Bung Alif Rahman. Tentu saya rasa Anda sudah mendengar, memahami, dan juga sudah menyimak secara bersama. Nah, di sini saya akan coba baca penyampaian dari teman-teman kita. Ini pendapat teman-teman kita juga ya. Gibran disingkirkan ke IKN sesuai usulan Denny Siregar. Omongan orang dungu, Istana Wapres selesai, Gibran pindah ke IKN biar kerjanya tenang dengan udara yang segar ya. Nah, kemudian bukan membicarakan yang negatif, tapi faktanya pencitraan doang. Contoh gampangnya itu masalah loker 19 juta. Mana mungkin, mana buktinya sedang di Bekasi aja ricuh, padahal baru 2000 doang. Setiap dengar nama Gibran, perut langsung terasa mual. Bukan mojokin Gibran, tapi memang betul pantas jadi wapres. Masa nggak lihat? Coba deh perhatikan. Daripada pindah ke IKN, mendingan secara sportif lu mundur aja dari wapres ya. Baguslah kalau Gibran ke IKN biar dia leluasa baca komik dan kartun. Memang bagusnya keluarga Jokowi di IKN saja semua biar nggak kerepotin rakyat. Rasanya sudah bosan mendengar nama seluruh keluarga Jokowi. Tapi saya rasa Gibran mana mau ke IKN ngantor, apalagi sendirian gitu ya. Siapa yang nanti yang ikut mendampingi Menteri Kehutanan dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian udah dimaksudkan aja membuang-buang uang pajak. Kan Simul sendiri yang ngotot bangun IKN, katanya HGU-nya asing 160 tahun.
Ya syukur aja kalau dia tinggal di IKN biar cepat diganti yang berkualitas ya. Gak usah khawatir, Gibran banyak teman di IKN, anak-anak cepat jalan seru ya. Apa masih percaya jangan-jangan sama-sama sama bapaknya mau ngantor di IKN, baru juga sebentar balik lagi ke ibu kota Jakarta, sen kanan belok kiri lagi nih. Ya di IKN kan saya rasa masih kurang apa namanya, nanti nggak ada yang ngeliput dong. Kan di Jakarta kan rame gitu ya, besar. Memang IKN juga besar sebetulnya, tapi kan ya belum selesai juga. Ya mungkin ya media atau mungkin ya pusat bisnis atau apa kan belum ada di sana. Saya rasa apa namanya nggak seramai Jakarta lah gitulah ya. Atau juga baru dibangun kan kurang lebih seperti itu ya. Dari awal jadi cawapres sudah bermasalah, tapi mumpung sang bapak dan sang paman masih berkuasa, peraturan pun bisa secepat kilat dirubahnya. Nepotisme pun berjalan mulus, makanya Ade Armando yang sangat cerdas menyanjung wapres terbaik. Kalau Gibran bisa naik jadi presiden, Ade Armando kan bisa jadi jongosnya terus. Terserah mau kemana Gibran, gak ada ngaruhnya pelanggar konstitusi. Mau bagaimanapun juga, alam semesta pasti tidak akan berjalan dengan baik dan benar. Jalan menuju pilpres saja sudah curang, licik, terstruktur, sistematif dan masif ya. ASN, parcok, ya inilah pada akhirnya ini belum apa-apa. Entar akan banyak kasus yang akan bermunculan dan menjerat ya dan keluarganya. Maksudkan saja biar dinasti putus sampai di sini kunci gemboknya. Gibran sendiri saja yang nempati KN kan sudah disiapkan bapaknya buat anaknya. Yowes bengge, yowes biar nggak ribet, biar nggak ribetin. Toh wapres nggak berguna juga. Disuruh apa coba wapres? Disuruh mikir ya pelongo-pelongo, yowes ben di IKN sana ngacani hantu-hantu IKN. Kalau udah begini, apakah bapak dan ibunya Jokowi Iriana nggak malu ya lihat anaknya selalu dicemooh, dicaci oleh masyarakat setiap saat? Walau bergelimang harta, kalau punya etika malu udah nggak nyanyak tidur, nggak enak makan dah. Tapi namanya aja dia keluarga nggak tahu malu. Tapi sebetulnya ya meskipun banyak mengatakan begini begono dan lain-lain, tapi saya yakin Anda belum tentu bisa seperti Gibran menjadi wapres, karena kalian bukan atau kalian nggak punya bapak yang presiden gitu ya. Tapi ya enggak lah, nggak sadar, hanya bercanda saja. Tapi ya kita mungkin ya, ini ibaratkan sepak bola, penonton lebih pintar daripada pemain gitu ya. Oh harusnya ke kiri, harusnya ke kanan, harusnya begini begono. Coba kalau dia yang main, coba kalau di posisi itu, mungkin tetap juga pelangap-pelongo bakal mungkin dicari begini. Tapi ya itulah teman-teman, kita jangan terlalu mudah untuk mengatakan sesuatu yang mungkin kita sekalipun belum bisa melakukannya. Tapi ya karena negara berdemokrasi, punya pendapat, bebas berpendapat, berekspresi, mengkritisi, jadi kita jadi seenaknya aja ngomong ini, itu, dan lain-lain. Tapi itu sah-sah saja, itu it's okay, nggak masalah. Yang penting kita jangan sampai mencaci maki, apalagi secara person ya. Sebagai manusia kita nggak boleh, tapi sebagai pejabat publik kita kritik, kita ini dan lain sebagainya, itu oke lah. Tapi jangan sampai pada dirinya sebagai manusia ya, bahwa dia juga punya martabat gitu ya. Mungkin itu sajalah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam, dan sampai jumpa.